Opini belakangan ini di Indonesia akan membangun reaktor nuklir pembangkit listrik bersih dan murah. Dan berita ini sangatlah menarik. Tapi tahukah Anda di tahun 1986 sebuah kebocoran limbah radioaktif di salah satu nuklir pembangkit listrik di Chernobyl, Kiev, dan apa yang terjadi? Udara Kiev terkontaminasi limbah radioaktif yang tak terlihat. Apa efeknya? Ribuan anak mengalami kecacatan dan terkena kanker tiroid, dan penelitian terakhir hingga 2016 menyebutkan 16.000 kasus di Belarus. Turun-menurun pada lintas generasi. Dan tahukah apa Anda total kerugian bocor limbah radioaktif ini? Kerugian hingga mencapai 230 miliar dolar, setara 3.765 triliun. Kenapa ini bisa terjadi dan pelajaran apa yang bisa dapatkan untuk Indonesia? Tonton video ini. Pagi itu sebuah telepon berdering di Kiev. Di ujung sana seorang ayah berbisik pada anak perempuannya, seorang dokter anak muda. "Allah, ada kabar dari radio Amerika. Katanya ada ledakan nuklir yang tidak jauh dari kita." Alla Shapiro menatap dari jendela Oakmead Children's Hospital, rumah sakit di mana dia bekerja. Kota masih tenang. Tak ada sirine, tak ada pengumuman resmi, hanya rumor dan rasa tidak enak di dada. Beberapa jam kemudian telepon kedua datang. Kali ini bukan dari ayahnya, tapi dari koleganya di rumah sakit. Dokter Alla segera ke ruang ICU. Ratusan anak sedang dievakuasi. Mereka butuh kamu sekarang. Disinilah kisah kita dimulai. Bukan sekedar tentang reaktor yang meledak, tapi tentang anak-anak, tentang seorang dokter, dan tentang bagaimana sebuah bangsa belajar atau gagal belajar dari sebuah bencana. Monitor pasien tekanan darahnya sudah stabil, Dok. Bagus, siapkan tim. Anak-anak itu datang dalam bus-bus yang penuh. Wajah mereka pucat, mata bengkak karena menangis. Para orang tua menggenggam tangan mereka dengan erat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya tahu satu hal: ada sesuatu di udara yang tak terlihat tapi mematikan. Di ruang IGD itu, Dr. Alla Shapiro berdiri dengan jas putih dan stetoskop. Tapi hari itu semua ilmu kedokteran yang dia pelajari terasa tidak cukup. Tidak ada protokol penanganan radiasi, tidak ada pelatihan darurat nuklir, tidak ada ABD khusus. Bahkan buku-buku yang mengandung kata radiasi ditarik dari perpustakaan media oleh pemerintah. Dokter dilarang mencari tahu lebih jauh, karena mereka semakin sedikit orang tahu, semakin sedikit kepanikan. Bayangkan seorang dokter anak dihadapkan pada ratusan pasien cilik yang terpapar sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa disentuh, tapi sedang bekerja pelan-pelan di dalam tubuh mereka. Alla dan timnya hanya bisa mengandalkan naluri dan hati nurani. Mereka mendengarkan nafas yang berat, batuk yang tak kunjung reda, tapi tidak ada demam. Ini bukan flu, ini bukan infeksi biasa. Ini kekurangan oksigen, karena paru-paru mereka penuh dengan debu radioaktif.
Tabung oksigen di rumah sakit terbatas. Satu tabung dan ratusan anak yang sesak nafas. Disinilah kreativitas dan kepanikan bertemu. Allah dan perawatnya mengambil spray rumah sakit, membuat tenda-tenda darurat di atas ranjang anak-anak, dan memompa oksigen ke dalamnya. Bukan ruang ICU canggih, bukan kamar berteknologi tinggi, hanya kain putih, pita merekat dan tekad untuk mempertahankan hidup. Sambil menata tenda-tenda itu, mereka bercerita kepada anak-anak, mencoba menenangkan dan mereka dengan dongeng dan humor kecil. Di luar jendela, debu radioaktif dari Chernobyl terus turun pelan-pelan ke tanah, menyatu dengan air, rumput, dan udara. Di dalam ruangan, seorang dokter muda menyadari satu hal. Kami sama sekali tidak siap, tidak diberi informasi, tidak diberi perlindungan. Kami dikirim ke medan perang, tanpa peta, tanpa peluru, tanpa perisai. Tahun-tahun berikutnya, para peneliti menghitung dosis, mempelajari kanker tiroid, leukemia, dan tumor di tubuh anak-anak Chernobyl. Tapi Alla Shapiro menyaksikan sesuatu yang lain. Sesungguhnya racun terbesar Chernobyl tidak hanya tentang tiroid dan sumsum tulang, tapi juga di balik pikiran. Anak-anak yang tumbuh dengan ketakutan, takut hujan, takut minum susu, takut menyentuh tanah, takut bermain di luar, dan orang tua yang merasa bersalah karena tidak bisa melindungi keluarganya dari sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti. Alla Shapiro berkata, dan bertahun-tahun kemudian dia mengatakan dampak paling panjang dari kisah Chernobyl ini adalah bukan hanya kanker, tapi trauma psikologis yang tidak selesai-selesai. Ini sebuah pelajaran pertama yang kita tentang mitigasi. Jika kita hanya menghitung korban dari angka kematian, kita akan selalu meremehkan skala sebuah bencana. Karena luka yang tidak terlihat, luka yang tidak berdarah seringkali jauh lebih banyak dan menyakitkan daripada yang tercatat di statistik. Setelah kejadian di Chernobyl, Alla Shapiro dan keluarganya mau tidak mau akhirnya harus emigrasi, menjadi bagian dari gelombang rombongan pengungsi yang meninggalkan Uni Soviet. Di Amerika, dia bisa memilih untuk melupakan Chernobyl, mengubur semua kenangan-kenangan buruk itu. Tapi ia melakukan hal yang sebaliknya. Ketika pemerintah Amerika Serikat membentuk divisi baru, DFDA, untuk mengembangkan obat dan proteksi melawan ancaman radiasi, kimia, dan biologis, Alla Shapiro melamar bergabung. Direkturnya melihat namanya dan berkata, "Good send you to us." Pengalaman Alla Shapiro dalam kekacauan Chernobyl, ketidakpastian sistem kesehatan, dan bagaimana sebuah negara menutupi kebenaran berubah menjadi amunisi penting untuk membangun sistem mitigasi dan respon yang lebih siap di masa depan. Di titik ini, kisah Alla tidak lagi hanya tentang seorang dokter dan ratusan anak. Ini menjadi sebuah blueprint bagaimana trauma bisa diolah menjadi ilmu, dan bagaimana korban bisa berubah menjadi arsitek sistem keselamatan baru dunia. Tetap setia.
Oke, sekarang mari kita pulang. Kita kembali ke Indonesia. Negara kepulauan dengan ratusan gunung berapi, zona gempa teraktif di dunia dan kebutuhan listrik yang terus bertambah. Kita sudah bicara bertahun-tahun tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Bangka, Kalbar, dan beberapa lokasi lain pernah muncul kandidat tempat PLTN. Pertanyaannya bukan cuma apakah nuklir itu aman. Pertanyaannya lebih jujur adalah apakah kita siap? Siap dalam hal apa? Siap dalam desain reaktor yang passive safety, yang kalau listrik mati sistem pendinginnya tetap jalan tanpa bantuan manusia. Siap dalam regulasi yang benar-benar independen dan kompeten, di mana Bapeten bisa berkata tidak meskipun ada tekanan politik dan ekonomi. Siap dalam budaya keselamatan. Ini penting, di mana operator tidak hanya patuh pada SOP, tapi juga berani bilang ini tidak aman, kita hentikan dulu. Dan siap dalam kesiapsiagaan darurat, dari early warning system sampai simulasi evakuasi rutin. Bukan sekedar dokumen yang tersimpan rapi di lemari. Karena kalau kita hanya melihat nuklir sebagai solusi murah dan bersih, tanpa membangun pondasi, mitigasi, dan antisipasi, kita sedang mengulang bab awal dari buku yang ditulis dalam Chernobyl. Mitigasi bukan dimulai saat sirine berbunyi. Mitigasi dimulai dari jauh sebelum reaktor dihidupkan. Pelajaran dari kisah Ala Safiro dan Chernobyl, bila kita tarik ke Indonesia, kira-kira begini. Jangan biarkan tenaga kesehatan kita buta tentang resiko teknologi besar. Dokter, perawat, BPBD, PMI, TNI, Polri harus punya literasi dasar tentang soal radiasi nuklir dan skenario terburuk. Ala Safiro dan timnya dikirim tanpa ilmu dan tanpa alat. Kita tidak boleh mengulang hal itu. Dokumen rahasia bukanlah bentuk mitigasi tapi bencana kedua. Chernobyl membuktikan bahwa menutupi kebenaran hanya menambah korban, bukan mengurangi kepanikan. Di Indonesia, transparansi dan komunikasi publik harus menjadi bagian resmi dari sebuah SOP bencana. Latihan bukan hanya sekedar rapat, simulasi evakuasi, latihan distribusi tablet iodin, dan koordinasi antar instansi, semua harus di-drill, bukan sekedar di-print. Menghitung juga luka yang tak terlihat. Setiap rencana energi besar termasuk nuklir harus memasukkan variabel kesehatan mental dan trauma ke dalam desain mitigasi, karena Ala Safiro mengingatkan kita yang paling lama tinggal dan paling menyakitkan setelah Chernobyl adalah ketakutan yang diwariskan lintas generasi. Pada akhirnya perdebatan soal nuklir bukan hanya tentang megawatt, bukan hanya tentang emisi karbon, bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang siapa yang akan menanggung risikonya jika ada yang salah. Di Chernobyl, yang menanggung adalah anak-anak yang bahkan tidak tahu apa itu reaktor. Di Indonesia, kalau kita salah langkah, mereka yang akan menanggungnya, anak-anak juga. Mungkin adalah anak-anak kita sendiri yang hari ini sedang belajar menulis dan berhitung, dan besok mungkin mereka bertanya, "Kenapa aku sakit, Ayah? Kenapa teman-temanku satu persatu hilang?" Dan pelajaran dari Ala Safiro bukan untuk membuat kita fobia terhadap teknologi, tapi untuk membuat kita lebih dewasa mengelola resiko. Kalau kita ingin nuklir, maka pastikan kita juga ingin regulasi yang berani, operator yang berbudaya selamat, tenaga kesehatan yang siap, dan masyarakat yang dilibatkan.
bukan hanya diberi kabar setelah semuanya terlambat. Bayangkan lagi, seorang dokter muda bernama Alla Zafiro berdiri di lorong rumah sakit Kiev, Ukraina, dikelilingi anak-anak yang batuk, menangis, dan ketakutan. Dia tidak punya protokol, tidak punya alat, tidak punya jaminan keselamatan, dan dia tetap menjawab panggilan itu. Hari ini kita mungkin bukan dokter di depan IGD Kiev. Kita adalah warga, pembuat kebijakan, insinyur, konten kreator, dan orang tua di Indonesia yang sedang berdiri di depan pintu keputusan besar tentang masa depan energi kita. Pertanyaannya adalah, saat pintu kita buka, apakah kita akan masuk dengan mata terbuka atau mengulangi langkah buta yang membuat ribuan anak masuk rumah sakit tanpa tahu apa yang menimpa mereka? Maka, mitigasi dan antisipasi bukan kata-kata teknis di slide presentasi. Ia adalah promise, ia adalah janji. Janji bahwa apapun energi yang kita pilih, kita tidak akan pernah mengorbankan generasi yang bahkan belum sempat mereka harus memilih. Saya tidak menolak teknologi. Kepada Anda, saya tidak menolak teknologi. Saya hanya menolak lupa. Kejadian di Chernobyl sudah membayar mahal untuk pelajaran yang seharusnya kita baca dengan serius tentang esok dan hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita mulai belajar atau hanya menonton video ini semata? Kalau cerita seperti ini berhenti di sini saja, biasanya dia hanya jadi kisah menarik. Lalu kita mungkin menonton dan terharu, dan kemudian besoknya tenggelam lagi di antara ratusan video lainnya. Padahal setiap kita membahas hal-hal seperti Chernobyl, mitigasi dan masa depan energi di Indonesia, kita sebenarnya sedang melatih berpikir, mencoba untuk selalu tetap terjaga kewarasan kita sebagai anak bangsa, sebagai penjaga bumi, bukan hanya sebagai penonton. Bila kamu ingin melindungi bumi ini, bila kamu benar-benar peduli menjadi seorang penjaga bumi Indonesia, cerita-cerita seperti ini penting untuk terus dijaga. Tidak buru-buru, pelan-pelan saja. Biarkan algoritma sosial media tahu, bahkan konten begini masih ada yang peduli. Terserah dengan caramu bagaimana. Hal yang paling sederhana, kamu bisa subscribe. Juga kepedulian kamu yang juga sederhana itu cukup tinggalkan jejak di kolom komentar. Kemudian kirim video ini ke satu orang atau beberapa orang yang kamu sayangi, kamu percayai, kamu anggap mereka juga peduli. Atau hanya memastikan kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Ya, sesederhana kamu subscribe dan like video ini. Channel ini bukan sekedar tempat bercerita, tapi tempat kita belajar bersama, supaya kesalahan besar tidak terus berulang di halaman sejarah yang sama di negeri ini. Kalau kamu merasa itu berharga, oke, tetaplah di sini. Masih banyak hal yang perlu kita bongkar. Pelan-pelan, tapi tidak perlu teriak-teriak, tanpa harus memalingkan muka.